Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dalam channel ini. Dan hari ini saya akan memberikan renungan singkat untuk kita semua, sehingga kita boleh melihat perkara-perkara yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang dipilih oleh Dia. Dan hari ini saya akan mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian dalam perikop Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang atau seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Di sini kita bisa melihat peristiwa mengenai Sakeus yang adalah seorang pemungut cukai, dan pekerjaan hari-harinya adalah memungut pajak kepada orang-orang yang ada di situ pada waktu itu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana anugerah mengubahkan Sakeus. Dan tema renungan saya hari ini adalah anugerah yang mengubahkan Sakeus, atau anugerah yang mengubahkanku. Dalam kehidupan kita biasanya mungkin ada kerinduan untuk diubahkan oleh Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita boleh melihat perkara-perkara yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus melintasi kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang sangat kaya. Kita tahu bersama bahwa Sakeus inilah orang yang sangat kaya. Kekayaannya itu hasil dari ketika dia memungut pajak atau ketika dia menagih pajak, dan itu yang dia lakukan terus menerus, sehingga suatu ketika dia berjumpa dengan Yesus dan dia menerima anugerah Tuhan. Nah, ada beberapa cara untuk supaya kita menerima anugerah Tuhan dan terjadi keselamatan atas rumah kita, atas rumah tangga kita, atas keluarga, atas semua yang ada di sekeliling kita. Dan kita bisa melihat di sini di ayat yang ketiga adalah ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Apa yang Sakeus lakukan? Cara yang pertama yang Sakeus lakukan adalah dia memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus. Dia mendasarinya pada kerinduan untuk mengenal Yesus. Kita sekarang hari-hari ini harus punya kerinduan untuk mengenal Yesus, sehingga anugerah mengubahkanku. Ada begitu banyak orang sekarang ini ingin diubahkan, tetapi apakah mereka memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus? Kalau tidak didasari pada kerinduan untuk mengenal Yesus, maka dia tidak akan diubahkan Tuhan. Seperti Sakeus, dia memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus, sehingga apa yang terjadi? Sehingga Tuhan mengubahkan dia. Anugerah mengubahkan Sakeus. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih,
kalau kita mendasarinya semuanya pada anugerah Tuhan, maka atau kita mendasarinya pada kerinduan untuk mengenal Yesus, maka kita akan melihat anugerah mengubahkan kita dalam segala perkara, dalam segala situasi, kondisi apapun. Kita percaya bahwa anugerah mengubahkanku. Kita tidak melihat si A, si B, tetapi kita melihat Yesus bekerja dalam hidup kita, sehingga itu yang membuat anugerah mengubahkanku. Ya, dalam kehidupan kita biasanya ada tantangan-tantangan, persoalan masa-masa lalu yang membuat kadangkala kita mulai mundur dengan Tuhan. Ya, kadangkala pengaruh-pengaruh yang membuat kita tidak lagi mengenal Yesus, mengenal anugerah Tuhan, sehingga kita merasa tidak disertai Tuhan. Tetapi percayalah bahwa ketika kita mendasarinya pada kerinduan untuk mengenal Yesus, maka kita akan menerima keselamatan, kita akan menerima anugerah, sehingga anugerah itu mengubahkanku. Yang kedua, cara yang kedua yang dilakukan oleh Sakeus, di sini dia berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Dia mendasarinya pada semangat untuk mengenal Yesus. Dia punya semangat, punya spirit untuk mengenal Yesus. Ya, biasanya kita lelah, kita capek ya dengan untuk mengenal Yesus. Biasanya karena kita mendasarinya pada apa? Bukan spirit, bukan semangat. Karena kita mendasarinya pada apa? Pada kelemahan kita. Tetapi kalau kita mendasarinya pada semangat yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, maka kita akan diubahkan oleh anugerah yang Tuhan Yesus mau kita alami dalam kehidupan ini. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Di dalam keterbatasannya dia sebagai manusia yang badannya pendek, tetapi dia mendapat anugerah yang daripada Tuhan. Sekalipun badannya pendek, sekalipun dia ada kekurangan, sekalipun dia banyak kekurangan, tetapi dia tetap mendasarinya pada kerinduan, dia mendasarinya pada semangat, sehingga dia menerima anugerah Tuhan, anugerah yang mengubahkan Sakeus, anugerah juga yang mengubahkanku, anugerah yang mengubahkan saudara, sehingga kita dapat melihat Tuhan memperkenankan hidup kita untuk bersama maju dengan Tuhan. Dan di sini di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-5 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dia mendapat anugerah Tuhan, dan Tuhan Yesus dia berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus harus menumpang ya di rumahnya Sakeus, di rumahnya pemungut cukai, di rumah orang berdosa. Dia hadir di dalam kehidupan orang berdosa yang menerima anugerah Tuhan. Kenapa dia hadir di dalam kehidupan orang berdosa? Karena orang berdosa tersebut dia mendasarinya pada kerinduan dan semangat untuk mengenal Yesus Tuhan. Dan kemudian lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, dia menerima Yesus dengan sukacita. Dia mendasarinya dengan menerima Yesus. Ya, kalau kita menerima Yesus dengan sukacita, maka kita akan diubahkan oleh anugerah yang daripada Tuhan. Maka dari itu saudara-saudaraku, kalau kita benar-benar mengalami Tuhan, mengalami dalam segala hal Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita, maka dari itu mari kita menerima Yesus dengan sukacita. Terima Yesus dengan sukacita, jangan dengan bersungut-sungut menerima kebenaran. Artinya menerima kebenaran atau firman Tuhan itu dengan sukacita. Apapun firman Tuhan katakan terhadap kita, kita harus menerimanya dengan sukacita. Ya, ada begitu banyak tantangan, persoalan, masalah, ada begitu banyak sekali orang-orang yang menghalangi Sakeus, tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi Sakeus. Dia naik pohon sekalipun badannya sangat pendek, dan ukuran badan tidak menjadi persoalan untuk Sakeus.
Yang penting dia berjumpa dengan Yesus. Ukuran kekurangannya kita tidak menjadi persoalan untuk mengenal Yesus. Kekurangan kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Maka dari itu Tuhan tidak melihat kekurangannya kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kehidupan kita yang mau mendasarinya pada kerinduan untuk mengenal Yesus. Dan ayat yang berikutnya, poin yang keempat atau cara yang keempat untuk supaya kita menerima atau anugerah Tuhan mengubahkanku, yaitu kita bisa melihat di sini ayat yang ketujuh dan seterusnya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, ada begitu banyak orang yang mulai jengkel, mulai marah. Loh, kok kenapa Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Kenapa Yesus tidak menumpang di rumahku saja? Iya kan, mereka mulai ada eh, yang mereka harapkan untuk supaya Yesus menumpang di rumah mereka. Tetapi Tuhan Yesus memilih Sakeus untuk menumpang di rumahnya Sakeus. Kenapa? Karena dia mendasarinya pada kerinduan untuk mengenal Tuhan, dan dia mendasarinya pada semangat. Lalu kemudian dia punya hati yang menerima Yesus Tuhan. Dan kemudian yang keempat dia meninggalkan masa lalunya. Dia ketika dia jadi pemungut cukai dan dia bertobat, dia tidak lagi kembali menjadi pemungut cukai. Dia tinggalkan semuanya, dia tinggalkan masa lalunya, dia tinggalkan pekerjaannya yang tidak mempermuliakan Tuhan. Sehingga apa? Dia menerima anugerah Tuhan yang mengubahkan Sakeus, mengubahkan kita. Dan kita bisa melihat di ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat yang ke-8 di sini bisa kita lihat bahwa Sakeus ingin sekali mengembalikan apa yang dia peras daripada orang-orang pada waktu itu. Dia tidak lagi menjadi pemungut cukai lagi, tetapi dia benar-benar menerima anugerah Tuhan dan diubahkan oleh anugerah tersebut. Dia tidak tinggal dalam masa lalu, dia tidak kembali kepada masa lalunya, tetapi dia mulai melakukannya dengan meninggalkan masa lalu. Dia tidak hidup lagi dengan dosa-dosa yang lama, tidak bertobat besok, lalu kemudian besoknya dia melakukan kembali atau dia menerima kembali pekerjaannya dia sebagai pemungut cukai. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat bahwa dia menjadi pemungut cukai lagi, tetapi Alkitab berkata bahwa dia menerima keselamatan, anugerah Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudaraku, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang saya boleh bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera buat kita semua.